Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurul Akmarina, Faisal Akbar, dan Tisa Permulasari akan membahas surat berharga yang dimiliki. Pada bab ini, ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian surat berharga yang dimiliki. Yang kedua, jenis-jenis surat berharga yang dimiliki. Dan yang ketiga, akuntansi surat berharga yang dimiliki. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian surat berharga. Perlu kita ketahui bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penyalur dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Dalam melakukan penyaluran dana, bank akan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu keuntungan penyaluran dana, yang kedua risiko penyaluran dana, dan yang ketiga jangka waktu penyaluran dana. Bank harus mengetahui keuntungannya apabila bank menyalurkan dana kepada pihak lain dengan menganalisis risiko yang terjadi berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam penyaluran dana tersebut. Salah satu alternatif penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dengan membeli surat berharga. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar uang maupun di pasar modal. Penempatan dana dalam bentuk pembelian surat berharga disebut dengan sekuritas atau efek yang merupakan salah satu alternatif penempatan dana jangka pendek dan bersifat likuid. Bank dapat menjual dengan cepat surat berharga yang dimilikinya. Penempatan dana dengan surat berharga sangat beresiko karena bila perekonomian tidak stabil akan berpengaruh pada harga efek yang tidak stabil pula. Ada sifat surat berharga. Yang pertama yaitu mempunyai pasaran, yang kedua dapat diperjualbelikan segera, dan yang ketiga tidak dimaksudkan menguasai perusahaan. Penempatan dana dalam bentuk sekuritas dapat memberikan kontribusi terhadap rentabilitas bank karena bank akan memperoleh keuntungan. Surat berharga dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu, sehingga bila bank membutuhkan dana dengan segera dapat dijual untuk keperluan likuiditas bank. Bank harus memilih instrumen surat berharga yang memiliki likuiditas pasar tinggi, karena dikenal sebagai sekuritas unggul sehingga mudah untuk diperjualbelikan. Jadi jenis-jenis surat berharga itu ada apa saja? Jadi ada 14 jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh bank. Yang pertama di sini ada cek. Cek adalah surat perintah dari nasabah terhadap dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro atau current account kepada tertarik dalam hal ini bank untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Untuk cek yang diterbitkan akan dibayarkan di Indonesia harus ditunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya, ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluarsa. Lalu jenis surat berharga yang kedua ada bilet giro. Itu adalah surat perintah dari nasabah sebagai pemilik dana kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera dalam bilet giro. Dana tidak dapat dicairkan secara tunai, tidak seperti cek. Lalu yang ketiga ada wesel. Wesel tidak ada dalam definisinya dalam peraturan undang-undang, tapi dalam Black's Law Dictionary, wesel didefinisikan sebagai perintah tertulis dari suatu pihak yang menginstruksikan kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang saat diminta pada waktu yang ditentukan kepada pihak ketiga atau penggantinya atau siapapun yang membawa wesel. Kalau wesel tagih didefinisikan sebagai perintah tertulis tanpa syarat dari pihak satu kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang saat diminta atau pada waktu yang ditetapkan. Berdasarkan fungsinya, wesel itu dibedakan menjadi wesel untuk keperluan kiriman uang atau bank draft dan wesel dagang atau wesel tagih yang lazimnya digunakan dalam transaksi perdagangan. Wesel tergolong dalam surat berharga. Lalu selanjutnya ada promes. Promes dalam undang-undang juga tidak ada didefinisikan. Namun dari sifatnya promes dapat digolongkan pada dalam surat tagihan utang. Berdasarkan Black's Law Dictionary, promes ini didefinisikan sebagai janji atau komitmen tertulis untuk membayar sejumlah uang itu pada saat yang ditetapkan, atau saat diminta, atau saat diunjukkan kepada pihak yang tercantum namanya atau kepada penggantinya atau siapapun yang membawa promes. Promes akan menjadi negotiable apabila diterbitkan dengan kondisi payable to order or to bearer. Lalu selanjutnya ada sertifikat deposito. Ini adalah berdasarkan buku perbankan. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.
Sedangkan menurut Black Law Dictionary yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan atau deposan dengan janji untuk membayar kepada penyimpan atau penggantinya. Yang keenam ada sertifikat Bank Indonesia. SBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan sistem true discount yang dibeli melalui lelang atau primary market atau melalui pasar uang atau secondary market. Lalu yang ketujuh ada saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat legitimasi yang menyatakan bahwa pemegang adalah orang yang berhak atas dividen, atas hak suara, dan manfaat lainnya. Lalu yang kedelapan ada sertifikat reksadana atau yang lazim disebut unit penyertaan yang dibuat atas unjuk, yaitu merupakan bukti yang menjelaskan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan reksadana untuk kemudian akan dikelola atas bentuk pembelian surat berharga seperti saham, obligasi, atau simpanan dalam bentuk deposito berjangka. Lazimnya setiap 6 bulan selama jangka waktu pengelolaan dana, investor atau pemodal akan memperoleh dividen, bunga, atau capital gain lainnya. Lalu yang kesembilan ada commercial paper, itu adalah negotiable instrument untuk pembayaran uang seperti cek, wesel, promissory notes. Dan selanjutnya juga bahwa commercial paper itu adalah short term unsecured promissory notes yang lazim diterbitkan oleh perusahaan yang besar dan perusahaan keuangan yang baik. Dalam praktiknya, commercial paper itu sebagai surat utang jangka pendek. Ya. Lalu selanjutnya ada obligasi. Obligasi dalam Black's Law Dictionary didefinisikan merupakan suatu sertifikat bukti hutang yang mana perusahaan penerbit atau badan pemerintah berjanji untuk membayar sejumlah bunga untuk satu jangka waktu panjang tertentu kepada pemegang dan untuk membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo. Obligasi juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang yang berisikan janji untuk membayar kepada kreditur sejumlah bunga secara periodik dan membayar utang pokok pada saat jatuh tempo. Lalu yang ke-11 ada floating rate notes atau medium term notes. Itu tuh seperti obligasi tapi dalam jangka menengah. Floating rate note itu adalah notes dengan bunga float yang lazim diterbitkan di pasar luar negeri, sedangkan MTN atau medium notes itu berlaku tingkat suku bunga yang fix yang lazim dipasarkan di pasar Indonesia. Pihak yang terlibat dalam floating rate note atau medium note ini adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi. Lalu ada warrant. Warrant atau stock warrants dalam Black's Law Dictionary didefinisikan sebagai sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga yang telah ditentukan. Warrant ini sendiri pun tipikal opsi yang memiliki periode yang panjang dan bisa ditransfer juga ke orang lain atau bisa dijual kembali dan bisa dijual di publik untuk membeli sebagai sertifikat yang membuktikan kepemilikan hak untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan pada harga yang ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang ke-13 ada consignment. Consignment itu adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh perusahaan, biasanya perusahaan perlayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang dari pengirim untuk diangkut ke suatu tempat tertentu dan selanjutnya menyerahkan kepada orang tertentu atau penerima. Surat ini di dalamnya menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang yang dimaksud. Lalu yang terakhir ada surat berharga lainnya seperti kwitansi. Kwitansi adalah dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat pembebasan utang. Dengan menunjukkan dan penyerahan surat tersebut, pemegang memperoleh pembayaran. Bagi pihak ketiga yang telah membayar, surat itu menjadi bukti bahwa ia telah melunasi utangnya sehingga ia dibebaskan kewajiban membayar kepada penerbit. Lalu surat berharga lainnya ada promise atas bawa. Itu adalah surat yang dikeluarkan oleh pengeluar surat yang berjanji atau menyanggupi untuk membayar surat yang berisikan kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya atau setara dengan banknotes. Surat berharga jenis ini tidak pernah ditemukan di masyarakat Indonesia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi surat berharga yang dimiliki. Yang pertama ada surat berharga yang diperdagangkan atau biasa disebut dengan trading. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi tentang surat berharga yaitu saham. Pada tanggal 10 Januari 2007, Bank Bima membeli 100 lembar saham PT Indosat dengan harga 5.500 per lembar. Nilai nominal saham PT Indosat sebesar 5.000 per lembar. Transaksi pembelian dilakukan atas beban rekening giro pada bank. Kemudian, pada tanggal yang sama, Bank Bima membeli 100.000 lembar saham PT Telkom dengan harga perolehan 1.940 per lembar. Nilai nominalnya 2.000 per lembar. Pembelian dilakukan atas beban rekening giro pada Bank Indonesia. Kemudian, jurnalnya seperti berikut. Untuk jurnal pertama yaitu jurnal pembelian saham PT Indosat. Tanggal 10 bulan 1 2007, akun yang digunakan adalah surat berharga saham di debit dan giro pada Bank Indonesia di kredit sebesar 550 juta. Kemudian untuk harga perolehan ini didapat dari 100.000 dikali dengan 5.500. 5.500 ini adalah harga per lembar sahamnya. Untuk jurnal kedua yaitu jurnal pembelian saham PT Telkom, tetap sama akunnya, tetapi nilainya sebesar 194 juta, di mana perhitungannya itu adalah 100.000 dikalikan dengan 1.940, di mana 1.940 ini adalah harga perolehan per lembarnya. Selanjutnya adalah ilustrasi surat berharga untuk obligasi. Pada tanggal 10 Januari 2007, Bank Bima membeli obligasi PT Indosat dengan harga 490 juta. Dengan nominal obligasinya sebesar 500 juta, diskontonya 12% per tahun. Jangka waktu obligasi 10 tahun yaitu dari 1 Desember 2006 sampai dengan 1 Desember 2016. Bunga dibayar setiap 6 bulan sekali yaitu tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Pembelian dilakukan atas beban rekening giro pada Bank Indonesia. Kemudian jurnal yang dicatat adalah surat berharga obligasi sebesar 500 juta di debit, pendapatan bunga obligasi sebesar 6.575.342 di debit, pada giro pada Bank Indonesia sebesar 496.575.342 dan pendapatan premi obligasi yang ditangguhkan sebesar 10 juta. Perhitungan untuk bunga obligasi ini didapat dari bunga berjalan dari 1 Desember 2006 sampai dengan 9 Januari 2007 terhitung sudah 40 hari. Jadi perhitungannya bunga sama dengan 40 per 365 dikali 12% dikali dengan 500 juta. Hasilnya adalah 6.575.342. Kemudian yang kedua ada surat berharga yang tersedia untuk dijual. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Februari 2007, Bank Bima membeli efek dengan harga 510 juta, nilai nominalnya 500 juta. Jangka waktu 3 bulan dan bunganya 10%. Semua transaksi melalui giro pada Bank Indonesia. Maka akun yang dibuat adalah efek-efek pada giro Bank Indonesia sebesar 510 juta. Lalu di tanggal 28 Februari 2007 ada pengakuan pendapatan bunga. Maka jurnalnya adalah pendapatan bunga yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar 3.835.616. Nominal ini didapat dari 28 per 365 dikali 10% dikali lagi dengan 500 juta sebesar 3.835.616. Selanjutnya untuk jurnal 1 Maret yaitu diterima pembayaran bunga. Nah, untuk penerimaan pembayaran bunga ini akunnya itu adalah giro pada Bank Indonesia sebesar 3.835.616 pada pendapatan bunga yang akan diterima
sebesar 3.835.616.000. Kemudian ada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 Maret 2007, Bank Bima membeli efek dengan harga 700 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan diskontonya 10%. Maka akun yang dibuat adalah efek-efek sebesar 700 juta pada Giro Bank Indonesia sebesar 682.356.164. Kemudian pendapatan bunga yang ditangguhkan sebesar 17.643.836. Untuk jurnal selanjutnya ada amortisasi diskonto yang terjadi pada tanggal 31 Maret 2007. Nah, jurnal yang dibuat adalah pendapatan bunga yang ditangguhkan pada pendapatan bunga efek sebesar 5.945.205. Nominal ini didapat dari pengakuan pendapatan bunga yaitu 30/92 dikalikan dengan 17.643.836. Untuk amortisasi diskonto pada 30 April 2007, jurnal yang dibuat tetap sama, hanya perbedaannya di nominalnya saja, yaitu 5.753.425. Kemudian ada amortisasi diskonto untuk tanggal 1 Juni 2003, yaitu jurnal yang dibuat adalah Giro pada Bank Indonesia pada efek-efek sebesar 700 juta. Selanjutnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 17 Maret 2007, Bank Bima memenangkan lelang SBI dengan nilai nominal 500 juta dengan diskonto 12% dan jangka waktunya 2 bulan dari 17 Maret sampai dengan 17 Mei 2007. Transaksi melalui rekening Giro Bank Indonesia. Maka jurnal yang dibuat adalah surat berharga SBI sebesar 500 juta pada pendapatan bunga yang diterima di muka yaitu sebesar 10.027.397 dan Giro pada BI sebesar 489.972.603. Kemudian ada alokasi pendapatan pada tanggal 17 Mei 2007. Untuk jurnal yang dibuat yaitu pendapatan bunga diterima di muka pada pendapatan bunga SBI sebesar 2.630.137, di mana pengakuan pendapatan bunga ini didapat dengan perhitungan 16/365 dikali 12% dikali dengan 500 juta sama dengan 2.630.137. Kemudian untuk jatuh tempo SBI pada tanggal 17 Mei 2007, maka jurnal yang dibuat adalah Giro pada BI dan surat berharga SBI sebesar 500 juta.